Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua diberi kesehatan zahir dan batin. Di video kali ini saya ingin sedikit cerita tentang bagaimana cara jualan pulsa. Banyak orang yang pengen jualan pulsa tetapi tidak tahu caranya bagaimana. Dan juga banyak yang pengen tahu gimana caranya dapat harga dari supplier yang murah. Mohon maaf teman-teman jika video ini kurang bagus, karena saya saat ini lagi bangun tidur, jadi videonya kemungkinan agak ngawur, tapi ya semoga aja kalian memahami video ini gitu. Yang pertama-tama waktu saya jualan pulsa itu saya nggak sengaja sih, soalnya dulu itu waktu saya jalan-jalan ke ITC Roxy Mas, jalan-jalan bareng teman-teman saya berenam itu kalau nggak salah, jalan-jalan tiba-tiba teman saya itu nyodorin gitu, suruh jualan pulsa. Katanya di kerjaan itu nggak ada yang jualan pulsa gitu. Terus kita kan kesono niatnya nggak pengen beli saldo gitu ya, saldo pulsa gitu ya, nggak ada niatan beli saldo pulsa. Kesono itu ya niatnya cuman jalan-jalan gitu, niatnya itu cuman muter-muter terus sambil lihat-lihat gitu kan. Nggak ada niatan mau beli HP kayak apa, mau beli apalah gitu ke ITC Roxy Mas. Kita jalan-jalan aja sambil nongkrong di sono gitu berenam. Biasanya kan kalau anak muda kalau malam minggu, malam Senin kan pengennya jalan-jalan gitu. Jadi kita habis kerja langsung ke sono gitu. Terus tiba-tiba ada teman saya yang nyodorin suruh jualan pulsa. Terus saya kan bingung kan, belum tahu caranya. Habis itu daripada nganggur kan, iseng-iseng malam minggu, malam Senin belajar gitu kan. Habis itu teman saya itu langsung nyodorin ke yang jualan saldo pulsa itu. Terus saya iyain aja, katanya daripada duitnya nganggur gitu kan, duit saya nganggur, mending buat jualan pulsa gitu. Habis itu saya coba isi saldo 200.000 di ITC Roxy Mas itu. Terus kan kalau rata-rata di karyawan gitu kan, gajiannya kan bulanan, 1 bulan sekali gitu kan. Kalau di tempat kerja saya itu dulu gajiannya itu per minggu, jadi 1 minggu sekali itu gajian. Jadi kalau seandainya teman-teman saya minta pulsa itu bayarnya mingguan, minta sekarang bayarnya nanti kalau habis gajian gitu, seminggu. Jadi pikir saya mungkin 200 cukup gitu kan, orang satu kerjaan itu paling 20 orang gitu. Terus saya pikir 200 cukup gitu. Terus saya beli, habis itu baru 2 hari malah saldonya habis. ada yang ngejerit, biarin lah. Baru 2 hari saldonya itu habis. Terus jarak ITC Roxy Mas ke tempat kerjaan saya itu kan lumayan jauh, jadi mau ke sono itu agak males. Terus nantilah gitu, kalau seandainya malam minggu lagi ke sono lagi. Habis itu kan 2 hari itu, malam minggu beli, minggu sama Senin habis itu. Terus saya pikir-pikir daripada nganggur beneran, duit saya tambahin aja tuh
Minggu keduanya minggu keduanya itu saya tambahin 500.000 tuh kalau nggak salah. Saya tambahin 500.000 jadi kan 700.000. 700.000 itu habis dalam jangka 5 hari itu kalau nggak salah. 5 hari itu habis 700.000. Habis itu lama kan banyak teman-teman yang tahu tuh dari konveksi ke konveksi gitu. Iya, saya kan kerja di konveksi gitu, semacam garment gitu, pembuatan baju, pembuatan kaos gitu. Habis itu banyak teman-teman yang dari konveksi lain itu tahu kalau saya jualan pulsa. Jadi satu konveksi itu kan isinya 20 orang, ada 3 konveksi itu ikut gabung gitu, bayarnya sama mingguan dalam jangka 4 minggu itu kalau nggak salah. Dalam jangka 4 minggu itu naik pengisian saldo saya. Jadi kemarin saya ngisi 700, 2 minggu lagi saya ngisi itu sekitaran 2.500.000 itu kalau nggak salah, 1 minggu. Jadi tiap hari minggu pagi itu saya narik ke konveksi gitu. Jaraknya sih dekat, makanya saya mau gitu kan. Habis itu lama itu kan jarak ITC Roximas dari tempat saya kan agak lumayan jauh ya. Kalau nggak jalan-jalan sama teman-teman saya males gitu ke sononya. Habis itu saya berpikir nyari pembelian saldo pulsa yang dekat dari tempat kerja saya gitu kan. Habis itu saya dapet tuh yang dekat, masih satu kelurahan. Terus saya coba daftar. Nah, di situ ada dua ya. Yang satunya itu cash, yang satunya itu malah saya ditawarin, tapi beda 200 perak itu kalau nggak salah per transaksi. Yang nawarin itu bayarnya nanti bisa gitu, mau bayarnya bulanan bisa. Jadi sekali bayar bulanan, kita pakai saldo dia dulu gitu, kita pakai gratisan saldo, jadi nggak modal, ditawarin sama dia. Nanti kalau seandainya habis tinggal ngisi lagi gitu. Itu udah lumayan gede, dia udah punya karyawan, tapi sekarang bangkrut. Soalnya kan seharusnya kalau mau apa-apa itu seharusnya sebisa mungkin cash gitu. Kalau kayak gitu kan apalagi jangkauannya itu gede, dia satu kecamatan tuh kalau nggak salah. Terus habis itu saya milih yang cash aja, walaupun beda 200 perak, tapi kan kalau dikumpulin itu lumayan banyak keuntungan yang bisa diambil gitu kan. Terus saya ambil yang deket itu. Habis itu 3 tahun berjalan, setiap tahun itu anehnya kan kalau seandainya jualan saldo itu untungnya nggak seberapa ya. Terus anehnya tiap tahun yang deket itu ngasih THR kayak semacam kongguan gitu, terus sirup banyak lah, satu kantong plastik gede itu setiap tahun. Kan saya mikir, masa jualan saldo bisa kasih THR lumayan gitu kan, apa ada untungnya saya gitu. Terus saya cek di Google, saya googling, habis itu ada yang lebih murah, kan aneh. Terus kalau di online kan takutnya penipuan apa gimana kan. Terus saya pikir-pikir, saya dapat untung udah lumayan ini tiap minggu gitu kan. Saya coba keuntungan itu, kalau seandainya gagal kan nggak terlalu mikir gitu kan. Saya coba keuntungan yang sekarang
saya pakai di yang deket itu, saya masukin ke online, terus saya taruh tuh di online, apa bener harganya segitu gitu. Bedanya bisa nyampe 500 sampai 800 itu per transaksi. Jadi kalau seandainya biasanya yang deket itu sekitaran 11.200, yang di online itu bisa nyampe 10.250, kan lumayan per ini. Apalagi seminggu itu bisa banyak lah per transaksi gitu kan. Ya walaupun untungnya nggak seberapa, tapi kan kalau dikumpulin lumayan gitu setahun. Terus saya coba saya kirim uang lewat ATM. Habis itu jadi dia sistemnya gini, isi saldo dulu mah belum secanggih sekarang ya. Isi saldo itu harus pakai SMS. Kalau sekarang udah bisa pakai semuanya, pakai aplikasi bisa, pakai WA bisa, pakai SMS bisa, jadi lebih gampang gitu. Terus saya isi saldo sekitaran 250 itu buat nyoba. Enggak ding, saya nyoba itu 50.000 dulu, soalnya kan iseng-iseng gitu kan. 50.000, habis itu kan kalau seandainya ngisi saldo itu kan pakai tiket. Kalau ini apa sih, pakai kode belakang, itu yang biasa disebut tiket gitu kan. Pakai kode belakang 200 123 gitu kan. Jadi kalau seandainya kita isi saldo 200, terus ketik saldo 200 terus titik nomor PIN yang biasa, nomor PIN standar itu 1234 gitu kan. Ketik itu, habis itu kan dapat balasan 200 berapa gitu kan, 200 1234 atau 200 365. Nah itu yang belakangnya itu harus sama. Jadi kalau seandainya balasannya 200 164, ya transfernya harus sama 200 164 gitu. Jadi habis itu saya kan coba isi 50.000, terus masuk tuh saldonya. Saya kan lumayan deg-deg ser gitu kan, orang baru pertama kali. Habis itu dapat harga yang murah. Terus kalau seandainya dikumpulin, jangankan itu kongguan, yang sekantong itu bisa 3 kongguan itu bisa dibeli gitu. Terus saya coba buat transaksi, di situ kan ada cara-caranya. Kalau dulu transaksi itu harus ketik pakai SMS, modalnya SMS gitu. Kita daftarin SMS gratisan gitu. Kalau sekarang kan pakai data juga udah bisa gitu. ayamnya pakai data itu udah bisa. Jadi tinggal klik link, di situ masuk, terus transaksi gitu. Terus saya coba transaksi ke nomor pelanggan saya yang biasanya itu, saya coba. Enaknya itu yang sekarang itu dia lebih cepat daripada yang di ITC Roximas, daripada yang deket-deket itu. Saya mikirnya itu anehnya, kalau yang di ITC Roximas itu kan aturan pusatnya gitu kan, seharusnya dia kan lebih murah, pikir saya kan kayak gitu. Makanya saya coba keliling di ITC Roximas, harganya sama, beda nyampe 800 perak, bisa nyampe 700 perak gitu per transaksi. Terus habis itu saya coba transaksi itu kan, terus selesai tuh, bisa itunya itu apa, waktunya ngisi pulsa biasanya kan agak lama, itu cepet banget itu, dalam hitungan detik itu kalau nggak salah 15 detik itu langsung nyampe ke pelanggan gitu kan. Makin seneng kan saya, dapat harga yang murah. Habis itu transaksinya gampang, tinggal transfer gitu kan. Transfer lewat bank bisa, transfer lewat ATM bisa, transfer lewat link bisa, semua bisa. Terus dia bukan satu
bukan satu bank doang dia pakai, dia nyampe 6 kalau nggak salah itu banknya. Habis itu transaksi bener tuh murah. Bedanya bedanya itu bisa nyampe 800 nyampe 700 perak itu. Habis itu saya kan ini apa lagi, saya kan lumayan seneng, terus nyampe sekarang tuh nyampe lanjut dari yang dulunya pakai SMS terus pakai Telegram, habis itu pakai WhatsApp, sekarang itu udah pakai aplikasi, lebih cepat sekarang, terus lebih simpel sekarang. Sekarang kalau isi saldo tinggal klik top up, habis itu klik nominal, itu kan ada nominalnya, klik nominal 50.000 nyampe 5 juta itu kalau nggak salah, atau 1 juta lah. Habis itu kita transfer 15 menit itu saldonya nyampe otomatis, jadi nggak usah konfirmasi. Yang penting sesuai sama tiket sama kode yang belakang itu. Seandainya 200.164 ya harus transfer 200.164 gitu, nanti otomatis 15 menit dia sampai sendiri gitu. Terus sekarang kalau dulu kan paling cuman buat bayar PLN, habis itu bayar listrik, apa beli token gitu kan, token listrik. Kalau sekarang itu bisa hampir semuanya bisa dia, dari bayar beli pulsa, beli paket data biasanya kan pakai bank itu kan ada adminnya sekitaran 2.500 kan, pakai ATM. Mendingan beli saldo ini terus diisiin paket gitu, pakai saldo ini gitu kan, lumayan kali gitu per bulan, kali berapa itu. Habis itu isi data bisa, terus pulsa bisa, apalagi token PLN, bayar listrik, bayar PAM, terus isi GoPay, isi Grab, habis itu isi saldo Shopee itu bisa semua. Dan adminnya itu sekitaran, kadang-kadang ada yang 500 perak, ada yang 550 gitu. Kalau isi lewat ATM kan kita kena cas bisa nyampe 3.000, kadang-kadang 2.500, rata-rata sih 2.500 gitu. Jadi kalau seandainya dipakai sendiri buat konsumsi sendiri sekeluarga itu termasuknya murah banget gitu. Terus kalau yang pengen punya sampingan, biasanya kan kalau anak SMA tuh punya teman-teman banyak tuh, mendingan ngisi saldo ini terus nawarin ke teman-temannya per bulan itu kan udah lumayan, bisa nutup buat beli LKS gitu. Kalau enggak ibu-ibu rumah tangga satu RT itu udah lumayan per bulannya gitu. Kita ambilnya per bulan, soalnya kan kalau kayak gitu kan siklusnya itu bulanan gitu. Jadi kalau seandainya ada yang mau belajar atau ada yang tertarik, nanti saya kasih linknya di deskripsi ya. Nanti kalau seandainya ada yang gabung terus pengen tahu caranya terus susah gitu, kalau pengen nanya aja, nanti saya kasih tahu. Oh ya, kemarin itu kan ada yang protes, Bang, emang benar di situ paling murah gitu kan. Saya udah googling, udah nyari-nyari yang paling murah. Menurut saya ini yang paling murah, terus ini juga yang paling cepat, terus kalau transaksi ini juga yang paling nggak ribet gitu kan. Makanya
saya ingin rekomendasikan ke kalian gitu, kali aja ada yang berminat, ada yang pengen gitu jualan pulsa atau buat dikonsumsi sendiri gitu, buat bulanan biar nggak bengkak. Itulah intinya. Mungkin segitu aja video dari saya. Kalau ada kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini habis bangun tidur. Dah.